Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita coba akan belajar bagaimana caranya mengupload course atau materi, baik itu PowerPoint ataupun ulangan ataupun tugas ke dalam e-learning SMA Budi Warman 1. Baik, langsung aja. Pertama, kita akses dulu browser, baik itu Google Chrome, Firefox, ataupun Opera Mini, dan lain-lain. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 196.197.132.252 garis miring E strip SMA BW1. Nah, ini adalah e-learning khusus untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masukkan username kita sebagai guru dan passwordnya yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu. Oke, saya akan masuk pakai akun saya ya. Oke, login. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilannya. Kalau kita menggunakan akun kita sendiri sebagai guru, akan muncul namanya Muhammad Iqbal Fauzan, dan di sini keterangannya adalah sebagai teacher. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman pilih site home yang ada di samping ini, site home. Oke, kemudian ini akan muncul course kategorinya. Oke, dan di sini ada kelas 10 MIA 1, tetapi ini merupakan tampilan yang lama, gitu ya. Nah, nanti akan kita gunakan adalah yang 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 sampai 11 IPS 3. Jadi yang kita gunakan nanti adalah yang tanpa kelas. Kalau di sini ada kelas 10 MIPA 1 dan mulai besok ini sudah tidak kita gunakan lagi, gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, silahkan pilih di kelas mana teman-teman mengajar. Gitu. Contoh saya mengajar di kelas 10 IPS 2 misalkan. Oke. Dan di sini akan muncul tampilan seluruh mata pelajaran. Ya. TIK, English Conversation, Penjaskes, dan lain-lain. Gitu ya. Silahkan dipilih sesuai dengan mata pelajaran teman-teman yang diampu. Saya contohnya ekonomi, dan munculnya seperti ini, gitu. Di sini sudah disediakan topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 topik, gitu. Dan teman-teman bebas menggunakan mau topik yang mana, tapi lebih baik kita pakai dari atas dulu topik 1. Nah, perlu diingat sebelum teman-teman memasukkan materi atau mengedit topik ini, ya, teman-teman harus turn editing on dulu. Di sini dia adanya nih. Di action menu, teman-teman klik dan dia akan muncul tampilan macam-macam menunya, dan kita pilih turn editing on. Oke. Nah, tampak perbedaannya di sini ada edit, ada add an activity, karena tadi sebelum kita turn editing on ini tidak muncul. Jadi begitu teman-teman ya. Jangan lupa untuk melakukan turn editing on sebelum mulai mengedit topik yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan gunakan topik yang pertama dulu contohnya ya. Di sini kita ganti tulisan topik 1 ini, kita ganti dengan kita klik gambar pensil di sini, edit topic name, dan kita edit sesuai dengan mata pelajaran atau materi yang mau
kita ajarkan. Contohnya, saya gunakan bab 8 sistem pembayaran dan alat pembayaran. Setelah selesai, enter, dan dia akan berubah tampilannya seperti ini. Sudah. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah kita mengisi dari bab 8 sistem pembayaran dan alat pembayaran ini. Oke. Jadi di sini saya mau isi dengan PowerPoint tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Jadi sebelum siswa mengerjakan tugasnya, nanti mereka belajar dulu dari PowerPoint yang sudah saya sediakan. Dengan cara kita klik add an activity or resource, dan di sini akan muncul activity dan resource. Nah, teman-teman perlu perhatikan activities ini kita gunakan untuk membuat penugasan kepada siswa. Sedangkan kalau kita mau mengupload materi pembelajaran dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, ataupun Microsoft Excel, ini kita gunakan resource. Ya. Boleh pakai file, boleh juga pakai folder. Kalau yang mau kita upload itu hanya satu jenis file, maka kita gunakan file. Tapi kalau kita mau gunakan materinya, misalkan itu terbagi menjadi 3, ada PowerPoint, PDF, dan Word, maka bisa kita gunakan folder. Begitu. Kita klik file, kemudian kita klik add, dan dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman ini diminta untuk mengisi nama materinya. Ini tinggal di copy paste aja di sini. Yang bab 8 ini kita copy, kita paste, dan di sini keterangan ada deskripsinya. Jadi misalkan kita tulis silahkan pelajari materi sistem pembayaran dan alat pembayaran menggunakan PowerPoint yang sudah disediakan sebelum mengerjakan latihan soal. Dan ini deskripsi yang nanti akan muncul ketika anak-anak mengakses pelajaran ekonomi, khususnya sistem pembayaran dan alat pembayaran. Jangan lupa di sini dicentang display description on course page. Ini kita checklist. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita pilih select file. Jadi kita pilih file yang sudah kita sediakan. Ini klik add, kemudian choose file, dan kita cari di mana kita sudah menyiapkan materi tersebut. Di sini saya menyiapkan di kemudian materi e-learning, kemudian di sini ada ekonomi, dan di sini saya pilih bab 8 sistem pembayaran dan alat pembayaran yang sudah saya convert terlebih dahulu ke PDF. Untuk teman-teman boleh mengikuti juga dari PowerPoint di convert ke PDF, atau boleh juga nanti langsung upload file PowerPoint-nya. Ini kita pilih, kemudian kita upload. Oke, dan di sini filenya sudah terupload. Dan terakhir kita pilih save and display. Oke, di sini sudah masuk materinya, dan kita kembali ke bab 8 sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, di sini sudah muncul filenya yang sudah disediakan. Di sini pun muncul deskripsinya, silahkan pelajari materi sistem pembayaran sampai terakhir. Ini
berguna sebagai petunjuk untuk siswa. Kemudian yang selanjutnya, untuk latihan soal itu bisa kita gunakan di topik 2. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya video pembelajaran, itu bisa kita masukkan ke topik 2. Sebagai contoh, ini kita ganti lagi topik name-nya, kita ganti dengan video pembelajaran, kemudian kita tekan enter dan kita masukkan videonya di sini, edit ya, di edit ini. Oke, bukan di add an activity or resource. Ini kita klik edit, kemudian pilih edit topic. Sudah, dan di sini kita isi di bagian summary. Di sini ada beberapa optionnya, dan ini kalau ini untuk memasukkan foto atau gambar. Kemudian kalau sampingnya ini adalah memasukkan audio atau video. Ini kita masukkan di sini, pilih, dan kemudian kita cari videonya. Video, kita klik browse, kita pilih choose file, dan di sini akan terlihat file mana yang mau kita upload atau video apa yang mau kita upload. Dan di sini saya akan coba memasukkan video tentang sejarah uang. Oke, ini kita upload this file, kemudian insert media. Dan di sini sudah masuk videonya. Kalau teman-teman mau menambahkan kata-kata, silahkan. Di sini ketik sejarah uang, karena kita belajar tentang alat pembayaran. Oke, bisa kita bold. Oke. Kemudian save change. Nah, dan tampilannya akan seperti ini. Nanti anak-anak tinggal mengklik play video di video pembelajaran. Nah, itu sudah masuk 2 topik, yaitu PowerPoint yang berbentuk PDF, kemudian video pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan coba membuat latihan soal. Oke, latihan soal yang akan kita mulai dari topik 3 ya. Topik 3 ini kita mulai dengan penugasan, tugas mandiri, kemudian kita klik enter, dan kita klik end an activity. Nah, di sini saya mau anak-anak itu mengerjakan di Microsoft Word, kemudian mereka upload hasil jawabannya ke dalam e-learning. Maka yang saya gunakan adalah assignment. Oke, jadi assignment ini berguna untuk mengupload jawaban anak-anak ke dalam e-learning. Ini kita pilih assignment, kemudian kita klik add. Nah, di sini kita harus mengisikan namanya, assignment name-nya, nama tugasnya, dan ini kita copy paste lagi, nggak apa-apa. Ctrl C, tugas mandiri. Nah, deskripsinya ini bisa kita isi sesuai dengan kemauan kita atau perintah kita. Misalkan kerjakan di Microsoft Word, kemudian upload jawaban kalian ke dalam e-learning. Oke, dah. Jangan lupa klik display description di sini. Sudah. Nah, di sini kita akan tambahkan tugasnya tuh apa sih?
gitu loh ya, di additional file. Misalkan kita sudah punya tugasnya itu dalam bentuk Microsoft Word, itu bisa kita gunakan juga atau kita tambahkan di sini additional file. Tapi kalau misalkan kita belum punya Microsoft Word-nya, penugasannya kita misalkan langsung aja deh masukin soalnya ke dalam deskripsi. Nah, ini bisa di sini. Ya, ini bisa di sini. Contohnya saya langsung di sini contoh soalnya. Tugas mandiri. Oke. 1. Fungsi asli uang. Oke, kemudian nomor 2, jelaskan dengan uang. Kemudian nomor 3, saya akan bikin 3 soal. Oke. Jelaskan perbedaan antara uang kartal dengan uang giral dan berikan contohnya. Oke, saya buat 3 soal. Oke. Jadi saya tidak menggunakan additional file yang ada di sini, tapi kalau teman-teman mau menggunakan additional file, silahkan aja. Ya, tinggal klik add, kemudian pilih penugasannya yang mana. Nah, kemudian yang selanjutnya kita scroll ke bawah, di sini ada availability-nya. Nah, di sini ada low submission. Jadi, kapan sih si anak itu bisa mengupload tugasnya gitu loh. Ini kita sesuaikan dengan tanggal sekarang, tanggal 23 bulan Maret 2020. Nah, jamnya ini kita pilih misalkan jam 7 pagi. Berarti jam 7 pagi, mulai jam 7 pagi itu anak-anak sudah bisa mengupload jawaban mereka. Nah, due date-nya ini kita nonaktifkan, dan remind me to grade by ini kita juga nonaktifkan, kecuali kalau misalkan teman-teman mau memberikan batas waktu pengerjaan tugasnya. Misalkan dikerjakan hari ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, ini due date-nya ini kita enable, dan di sini kita ganti jam 12. Nah, tapi karena sekarang saya membebaskan kepada anak-anak kapan mau mengumpulkan, jadi ini saya enable terlebih dahulu ya. Kemudian kita langsung scroll ke bawah dan save and display. Oke. Nah, di sini sudah tertera nih ya. Tugasnya kerjakan di Microsoft Word, kemudian upload jawaban kalian ke dalam e-learning. Dan di sini ada soalnya, tugas mandirinya. Nah, di sini akan muncul nih partisipannya 43, berarti di dalam kelas 10 IPS 2 itu terdapat 43 anak ya. Nah, kemudian submit ini berarti anak-anak yang sudah mengupload jawabannya. Oke. Dan di sini masih 0 ya. Kemudian yang need grading ini artinya jumlah yang harus kita koreksi, jawaban anak yang harus kita koreksi dan kita berikan nilai. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara kita melihat anak-anak sudah mengerjakan dan mengupload? Kita lihat di view all submission. Ini kita klik. Nah, di sini akan muncul nama-nama anaknya. Kalau misalkan si anak ini contohnya Ahmad Hidayat sudah mengerjakan dan sudah mengupload, maka tulisannya ini dia akan berubah dari no submission menjadi submit to grade gitu. Dan bagaimana cara Bapak Ibu memberi penilaian? Ini kita klik
grade. Disinilah kita akan memberikan nilai kepada pekerjaan anak. Ini kita klik. Nah, di sini kolom grade kita isi. Misalkan di sini nilainya 90. Oke. Dan Bapak Ibu bisa berikan komen, terserah Bapak Ibu sesuai dengan hasil koreksi Bapak Ibu. Misalkan terdapat kesalahan pada nomor 3. Tuh, misalkan. Nah, kemudian kita klik save change. Oke. Change save, the change to grade and feedback were saved. Oke, kita klik oke. Sudah, dan kita balik lagi ke tugas mandiri. Nah, di sini nanti akan muncul nilainya gitu loh. Ini kenapa masih kosong? Karena si anak belum mengupload, tapi kita sudah memberikan nilainya. Contohnya di sini. Nah, di sini muncul no submission, tapi dia sudah dinilai nilainya 90 dari 100. Jadi begitu teman-teman sekalian. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke Eko ya, dan di sini muncul tugas mandiri. Nah, setelah tugas mandiri yang terakhir nih yang mau kita buat misalkan ulangan harian. Oke. Di sini kita ulangan harian. Kita klik enter. Sudah. Nah, kita klik selanjutnya add an activity. Nah, karena saya sudah mempunyai soal yang berbentuk exam view gitu ya, jadi saya bisa gunakan quiz. Oke, saya klik quiz, saya pilih add. Sudah, dan dia harus mengisikan nama kuisnya, misalkan ulangan harian. Ini kita copy paste. Copy. Nah, kemudian deskripsinya boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Deskripsi ini digunakan sebagai petunjuk untuk siswa dalam mengerjakan. Sebagai contoh, kerjakan dalam waktu 60 menit. Oke. Di sini kita display ya, klik displaynya. Sudah, dan kemudian timingnya ini kita atur. Oke, kapan kita mau membuka kuisnya? Misalkan ini saya klik enable. Oke, saya mau buka nanti jam 2 siang misalkan. Jam 2 siang, sekarang masih jam 13.41. Berarti tanggal 23 Maret 2020 ini kita ubah menjadi pukul 14.00. Enable. Dan ini baru bisa diakses oleh siswa jam 2 siang. Nah, karena tadi di deskripsi ini saya memasukkan keterangan kerjakan dalam waktu 60 menit, maka time limitnya, ini kita masukkan, kita enable. Time limitnya kita masukkan 60 menit. Sudah. Setelah itu kita save and display. Nah, sekarang akan muncul seperti ini nih teman-teman. Ya. No question have been added. Berarti ada soal ya yang belum kita add. Bagaimana cara kita meng-add soalnya? Ini kita masukkan dulu ya, kita pilih action menu yang ada di sini. Kemudian kita scroll ke bawah sampai ada pilihan import. Import, kita klik. Ya, kemudian file formatnya kita pilih Blackboard. Blackboard, dan di sini kita pilih filenya. Choose file. Ini saya sudah menyediakan. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau mau membuat kuis atau ulangan harian itu syaratnya adalah membuat soal di exam view, kemudian mengupload atau mengubah bentuk soalnya dari exam view menjadi WinRAR atau zip. Nah, yang kita masukkan adalah file WinRAR
zip-nya. Ini kita klik 2 kali, kemudian upload this file. Sudah, import. Nah, ini kita scroll ke bawah, ini ada 20 soal saya siapkan, bawah, kemudian continue. Sudah. Nah, ini soalnya sudah masuk ke e-learning, tetapi belum masuk ke ulangan harian. Oke, jadi di bank soal di e-learningnya sudah masuk, tetapi di ulangan hariannya belum masuk. Maka kita pilih lagi di sini ulangan harian. Oke, nah muncul seperti ini. Kita klik edit quiz. Sudah, kemudian kita pilih add. Oke, nah di sini ada pilihannya ada 2, ada question bank, ada 3, a new question, from question bank, a random question. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana antara 2 ini ya, from question bank atau random question. Kalau ini kita membuat pertanyaan manual di sini. Oke, nah di sini saya pilih yang question bank. Oke, kemudian select kategorinya, ini dari default, ini kita ubah menjadi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Dan di sini muncul angka 20. Angka 20 artinya di sini ada 20 soal. Dan ini yang kita pilih. Oke, sudah, ini muncul semua. Kemudian kita pilih semuanya, kita checklist, cukup klik 1 kali di sini. Semuanya akan terchecklist dan kita add select question to the quiz. Nah, di sini sudah masuk 20 soal. Nah, selanjutnya teman-teman kita kasih keterangan. Di sini ada edit heading. Ini kita pilih ulangan harian. Kemudian kita tekan enter. Sudah. Selanjutnya adalah kita pilih shuffle. Kita klik shuffle-nya. Kemudian repaginate. Sini jangan diubah, biarin aja. Kemudian kita pilih go, dan maksimum grade-nya ini kita ubah menjadi 100. Kemudian kita pilih save. Oke, sudah. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, yang tadinya not added question sekarang sudah hilang karena kita sudah memasukkan soalnya. Kemudian kita preview quiz, start attempt, dan seperti inilah tampilannya teman-teman ya. Dan tampilan ini atau ulangan harian ini nanti dia akan terkoreksi secara otomatis kalau bentuknya pilihan ganda atau benar salah dan lain-lain. Tapi kalau esai dia tidak akan terkoreksi secara otomatis. Artinya nanti kita harus mengkoreksi secara manual dan nanti akan dibuatkan videonya secara terpisah. Oke, nah ini di sini anak-anak tinggal menjawab saja. Oke, ini soal kedua. Oke, ini ketiga sampai ke soal 20 gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke ekonomi. Nah, di sini berarti sudah saya gunakan 8 bab 8 ini, sistem pembayaran dan alat pembayaran, menggunakan 4 topik. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau menggunakannya cuma 3 topik, 2 topik, silahkan. Oke. Jadi tidak ada batasan penggunaan. Berarti nanti di topik 5 ini dia akan berubah menjadi bab 9 manajemen. Nah, seperti ini. Karena bab 9 manajemen kalau di pelajaran ekonomi, bab 10-nya nanti koperasi. Begitu, dan langkah-langkahnya sama. Kalau kita sudah masuk ke bab yang baru, kita mau pakai materinya, video pembelajarannya, tugas mandirinya, ulangan harian, itu silahkan. Jadi begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.